12 ya, kita 12 malam rencana. STY tidak bawa Yaakob Sayuri untuk bela timnas Indonesia lawan Irak. Penyerang Irak nilai kemenangan atas timnas Indonesia sangat penting dan krusial. Timnas Indonesia tak dianggap pakar Malaysia cukup ungguli Vietnam dan Thailand untuk rajai Asia Tenggara. STY tidak bawa Yaakob Sayuri untuk bela timnas Indonesia lawan Irak. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak di Basra International Stadium, Basra pada Kamis 16 November 2023. Pelatih Sintayong memutuskan untuk tidak membawa bek PSM Makassar, Yaakob Sayuri, dan keputusan ini diumumkan oleh asisten pelatih Nova Arianto. Nova Arianto tidak memberikan alasan langsung mengapa Yaakob Sayuri tidak ikut serta dalam perjalanan ke Irak. Namun ada kabar bahwa pemain tersebut memiliki acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. PSM Makassar belum mengumumkan secara resmi batalnya partisipasi Yaakob Sayuri bersama timnas Indonesia. Yaakob Sayuri tidak akan kami bawa ke Irak, kata Nova Arianto. Namun belum ada kepastian apakah Yaakob Sayuri akan menyusul timnas Indonesia ke Filipina untuk pertandingan selanjutnya di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada Selasa 21/11/2023. Nova Arianto mengatakan bahwa informasi lebih lanjut akan diupdate, termasuk mengenai pemain pengganti untuk Yaakob Sayuri. Saat ini PSSI masih belum memberikan informasi resmi mengenai hal tersebut. Sebelumnya, Sintayong telah memanggil 27 pemain untuk menghadapi pertandingan melawan Irak dan Filipina. Dengan absennya Yaakob Sayuri, hanya 26 pemain yang akan memperkuat tim Merah Putih, termasuk bek Persikabo 1973, Andi Setio, yang sebelumnya mengalami cedera. Timnas Indonesia berangkat ke Irak pada Minggu 12 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, dengan keberangkatan dibagi menjadi 2 kloter. Beberapa pemain dari Borneo Football Club dan Dewa United akan menyusul pada 13 November 2023 setelah menjalani pertandingan pekan ke-19 Liga 1. Penyerang Irak nilai kemenangan atas timnas Indonesia sangat penting dan krusial. Penyerang unggulan Irak, Ali Al-Hamadi, menganggap kemenangan dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia di Stadion Basra International pada Kamis 16 November 2023 sebagai krusial. Menurut Al-Hamadi, hasil positif dalam pertandingan ini akan memberikan dampak positif pada perjalanan Irak di grup, terutama sebelum melawan Vietnam 5 hari setelahnya. Al-Hamadi, yang bermain untuk klub League 2 Inggris Wimbledon, menilai bahwa partisipasi Irak dalam turnamen Jordan International 2023 pada Oktober lalu memberikan keuntungan signifikan dalam memperkuat kekompakan antar pemain. Dia menyebut bahwa pertandingan tersebut membantu menyatukan chemistry timnas Irak. Pertandingan yang dimainkan tim nasional Irak belum lama ini bermanfaat bagi para pemain dan staf pelatih, ujar Al-Hamadi. Laga melawan Indonesia akan menjadi sangat penting bagi tim Irak dan juga secara pribadi karena meraih kemenangan di dalamnya akan memberikan dorongan moral bagi tim. Saya juga akan hadir di Irak untuk pertama kalinya. Pemain berusia 21 tahun ini juga menyampaikan antusiasmenya untuk bermain di Basra, menyebutnya sebagai impian masa kecilnya. Dia berharap stadion akan dipenuhi seperti biasanya dan percaya bahwa itu akan menjadi malam yang indah. Meskipun adanya kritikan terhadap tim yang dilatih oleh Jesus Casas, Al-Hamadi menyatakan bahwa dia tidak terlalu memperdulikan masalah media sosial dan fokus pada membantu Irak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya tidak terlalu peduli dengan media sosial dan saya berharap semua orang mendukung tim nasional untuk mencapai impian lolos ke Piala Dunia, tegas Al-Hamadi. Timnas Indonesia tak dianggap pakar Malaysia cukup ungguli Vietnam dan Thailand untuk rajai Asia Tenggara. Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM mengumumkan ambisinya untuk mendominasi Asia Tenggara melalui aksi strategis peta jalan F30 2023-2026 fase kedua. Meskipun terdengar ambisius, pengamat sepak bola Malaysia, Datuk DR Pekan Ramli, meyakini bahwa target ini bukan hanya sekadar impian dan bisa diwujudkan. Pekan Ramli memberikan pandangannya bahwa FAM perlu merencanakan strategi yang matang untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengatasi tim Asia Tenggara terkuat saat ini, yaitu Vietnam.
Dalam peringkat FIFA terbaru per 26 Oktober 2023, timnas Vietnam menempati peringkat 94 dunia, sementara Malaysia berada di peringkat 137 dunia. Kita harus mengatasi peringkat negara teratas di Asia Tenggara yaitu Vietnam, ujar Pekan Ramli. Kita berada di peringkat 137 dunia dan banyak tangga peringkat yang harus kita panjat dalam 3 tahun ini. Menurutnya, kunci untuk mencapai dominasi di Asia Tenggara adalah mengalahkan Vietnam dan Thailand. Meskipun mengakui bahwa ini tidak akan mudah, Pekan Ramli optimis bahwa dengan perencanaan yang matang, Malaysia dapat menjadi kekuatan di kawasan tersebut. Ketika kami mampu mengalahkan tim seperti Vietnam dan Thailand, maka kami akan menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Cukup sulit tapi bukan tidak mungkin kalau direncanakan, katanya. F-30 yang diluncurkan pada 31 Oktober 2018 adalah inisiatif untuk menjadikan sepak bola Malaysia sebagai salah satu dari 5 raksasa Asia pada tahun 2030. Fase kedua dari rencana ini bertujuan untuk mendominasi Asia Tenggara dan menjadi pesaing utama di tingkat Asia. Namun, Pekan Ramli mengakui bahwa ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah tunggakan gaji pemain di kompetisi liga. Dari segi administratif, mungkin kami tidak terlihat terlalu buruk, tapi persoalan gaji pemain terus menjadi masalah, ujarnya. Pekan Ramli juga menekankan bahwa fase kedua adalah fase kritis dalam menilai keberhasilan rencana F-30 ini dan akan menentukan apakah Malaysia dapat melangkah ke fase ketiga pada tahun 2027. Jika target tidak tercapai, akan diperlukan upaya ekstra untuk mencari solusi menuju fase berikutnya.